Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miranda Maria Natasha, MPM 1911080133 Prodi BKPIE. Dalam video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan teknologi dan inovasi BK yang diampu oleh Bunda Yurika Pitazora. Yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi dan inovasi. Teknologi informasi adalah tata cara atau sistem yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan atau informasi. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga ada telepon, televisi, peralatan rumah tangga elektronik lainnya, serta telepon genggam atau ponsel. Sedangkan inovasi merupakan sebuah ide gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi informasi dari awal peradaban sampai sekarang. Perkembangan teknologi informasi terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu masa prasejarah yang dimulai sebelum zaman purba, yang belum mengenal bahasa dan tulisan, di mana bertukar informasi dan melakukan komunikasi melalui gambar pada dinding goa atau tebing, kemudian menggunakan alat komunikasi dengan trompet dari tandung binatang, asap, tumpukan batu atau tulang. Selanjutnya yaitu zaman sejarah, di mana manusia sudah mengenal simbol-simbol seperti bangsa Sumeria menggunakan piktograf, bangsa Mesir kuno melukis simbol hieroglif pada kertas papirus, kemudian mengalami kemajuan menggunakan mesin cetak sederhana plat besi, penggunaan Morse, dan pengembangan penulisan desimal. Dan yang terakhir yaitu zaman modern, di mana muncul televisi tabung hitam putih pertama, pengembangan perkedaan dengan hypertext tahun 1946, muncul komputer pertama yang diberi nama ENIAC, pengembangan transistor, penciptaan program surat elektronik atau email, 1973 internet sederhana mulai dikenalkan, menciptakan provider, dan tahun 1994 di mana internet sudah siap dikenalkan kepada semua orang. Selanjutnya yaitu urgensi teknologi informasi dalam BK dan mengapa inovasi dalam layanan BK itu penting. Peranan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling sangatlah banyak. Di antaranya mempermudah dalam merencanakan dan merancang pelayanan bimbingan dan konseling, memproses data terkait pelayanan bimbingan dan konseling, menciptakan aplikasi dalam membantu pelayanan bimbingan dan konseling, mengolah data pelayanan bimbingan dan konseling, dan masih banyak hal yang bermanfaat bagi terlaksananya bimbingan dan konseling yang efektif. Terlebih saat ini masa pandemi semua serba online. Konseling yang merupakan sistem face-to-face pun menjadi terhambat. Disinilah peran inovasi dalam BK, yaitu bisa menggunakan aplikasi yang menjadikan konseling berjalan lancar dan tetap face-to-face dengan menggunakan media seperti Zoom Meeting, Google Meet, atau menggunakan video call lewat aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap perkembangan bimbingan BK? Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih secara langsung mendukung proses pelayanan BK yang kreatif, menarik, dan inovatif. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin canggih, membuat guru BK atau konselor dapat memberikan layanan menggunakan alat-alat modern. Terlebih saat ini masa pandemi yang semuanya serba online, yang membuat jalannya konseling atau kegiatan belajar mengajar menjadi terhambat. Dengan demikian, keberadaan teknologi informasi tentunya sangat dibutuhkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi informasi dalam BK. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah semakin mudahnya interaksi antara konselor dengan kliennya yang tidak harus bertatap muka dan dalam pelaksanaan proses bimbingan dan konseling. Teknologi informasi juga memudahkan klien untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan pada saat itu juga. Sedangkan dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi tersebut dengan tidak dimanfaatkan secara tepat, seperti maraknya penyalahgunaan teknologi informasi, salah satunya yaitu internet
yang beredarnya pornografi yang tanpa batas atau tayangan-tayangan kekerasan yang tidak pantas untuk disaksikan terutama oleh para remaja dan anak-anak. Cara menghalau dampak negatifnya yaitu diberikan suatu sosialisasi agar kemajuan teknologi informasi tersebut bisa dimanfaatkan sesuai apa yang diharapkan. Dengan kata lain, teknologi informasi tersebut tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Selanjutnya itu komputer ialah salah satu hasil perkembangan teknologi informasi. Komputer merupakan dasar dalam ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Komputer juga merupakan perangkat yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan manusia. Terdapat 5 keterampilan yang harus dikuasai konselor. Yang pertama yaitu keterampilan menguasai komputer, Windows, dan Android. Selanjutnya yaitu keterampilan menulis dengan Word, dengan Excel, dan membuat PPT. Yang ketiga, keterampilan membuat program dengan menggunakan Visual Basic seperti database dan spreadsheet. Yang keempat yaitu keterampilan mengeksplorasi informasi menggunakan web browser. Dan yang terakhir yaitu keterampilan sumber daya elektronik seperti mengirim email, menyaring informasi di internet, serta melakukan chatting di internet, atau mampu mengobrol. Aplikasi dalam komputer yang harus dikuasai konselor bentuk online yaitu menguasai website, menguasai email, melakukan video conference, melakukan counseling, dan yang secara offline menggunakan Mr. Word, Excel, PowerPoint, spreadsheet, iSpring, dan software no internet. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.